Walau ba'alamun adol sapa akadu syarika ini salah sijine wong loro kang persekutonan. Nisfa khisotihi ing separune bagiane akad lirajulin maring wong lanang siji. Summa baqiyaha mongko kari-kari adol ing sisane khisoh li akhara maring kang meneh. Fasufu'atu mongko utahi haki sufu'ah finisfil awali ing dalem separo kang awal iku li syariki al-qadim kedue syarik qadim waqat ya'fu lan kadang ngapura sapa syarik qadim anhu saking awal wal asaku utahi kal asa iku anahu temen setune sari qadim iku in afala mengapura sapa sari qadim aminiswi al awal syarakahu mongko nyebutoni ing nisfil awal sapa al mustari al awal finiswi sani syarakahu mongko nyebutoni ing niku syarik sapa al mustari al awal. Di sarokau ing syarik syarik qadim iki berarti sarokau ing nyebutane ing syarik qadim sapa al mustari al awalu fil nisfi ing dalam separuh asani kang nomor loro wa ila lamun ora afa fala yusyarikuhu mongko ora nyebutoni sapa syarik awal ing syarik qadim fihi ing dalem nisfisani wal wajhu tawi wajasani iku yusyarikuhu nyekutoni sapa syarik awal ing syarik qadim fihi ing dalem nisfisani mutlakon kelan mutlak ai afa am lam ya'fu li annau kraton mestune mustari ku malikun wong kang memiliki halata baihi ing dalem tingkah adole mustari wasani iku layu syarikuhu ora nyekutoni sapa syarik sapa mustari ing mustari awal ing syarik qadim fi ing dalem nisfusani mutlakon kelan mutlak li ana milkahu krana mestune milike mustari lil mabe iku muzawalun iku muzalzalun dan goncang gancingaken bitasalutil akhari kelawak bitaslitil akhari lan wasaaken kang meneh wa zahirun mimma dzukir wa zahirun lan iku pertelo mimma sing perkara dzukir kang den tuturaken apa ma anakulan ing utawi temen saben-saben siji minal afwi wal ahdi iku ba'dal bai'i dalam sause adol asani kang nomor loro wa yukhadhu lan den alap min saking ba'dal bai'i asani apa annahu temen sene kelakuan iku inafa lamun ngapura sapa syarik qadim qabla ing dalam sadurunge be asani baik badal ing dalam sause be asani sabatat mongko tetep apa al musyarakatu qatan au akhaza utawa ngarap sapa au akhaza utawa ngarap sapa syarik qablau ing dalam sadurunge beksani intafat moko dadi sepi apa syirkah kotan kelan mesti diniki barang tingsi teko sekutoni misalnya tanah 1 hektar dimiliki 2 orang A dengan B yang sudah barang tentu 50%-50%an sing penak. Ya sakjane ya ora kudu 50%, tapi lek gak 50% boleh ngitung rada kangelan. Lalu A untuk B
menjual menjual separuh bagiannya kepada C, yang separuh kepada D. Berarti seperempat. Dinisbatno maring keseluruhan seperempat. Dising bagiannya kan separuh. Separuh dibagi loro kan seperempat. Lah sing seperempat iki didol ngangge si D, C, yang seperempat dibagi ngangge D. Wis. Lah lek kaya ngeten sufuah untuk nisfil awal itu untuk siapa? Fasuf'atu fi nisfil awal iku li syarik al-qadim. Hak suf'ah untuk syarik yang pertama. Syarik yang pertama itu geniku C. Fasuf'ah fi nisfil awal iku li syarik al-qadim. Menjadi miliknya syarik qadim nopo B. Paham ya? Jadi A karo B duwe tanah 1 hektar, dimiliki 2 orang, berarti 50% setengah hektaran. Kemudian punyaannya B, punyaannya apa B sini? Punyaannya B wis. Punyaannya B yang seprapat ikut didol nangge C, sing seprapat didol karo D. Nah, untuk hak suf'ah kepada C kan penjualan pertama. Penjualan pertama kepada C itu adalah syarik qadim, yaitu A. Saya paham. A. Waqad ya'fu anhu. Kadang-kadang bagi A niki tidak akad suf'ah, yakni mentoleransi. Yes, ben dimiliki C. Kalau dimiliki C berarti tanah ini akan menjadi musyarakah. Nah, musyarakah pura. Musyarakah wong telu melian. B, A separuh, C seperempat, D seperempat. Pun wal asoh annahu in afa anis fil awal syarakaul mustaril awal finis fisani. Ketika mengampuni, yakni membiarkan separuh yang pertama, seprapat berarti ya, seprapat didol nangge C, A itu membiarkan, maka C pembeli pertama ini ikut serta hak sufu'ah pada yang kedua. Berarti sing seprapat sing didol nangge D. Berarti sing seprapat didol nangge D ini A, aku mau menjadi musyarakah antaranya A dan D. Cuman di dalam masalah pembagiannya sesuai dengan persentase. Lah persentase kalau tadi A niku duweni separuh, berarti lek dipapat kan malih duweni loro, sing D duweni siji, sepertiga. Berarti A niku berhak untuk suf'ah 2/3, D berhak suf'ah 1/3 dari 1/4. Paham? Iya ora paham koyo meneng ae to. Jadi
A karo B niku ada tanah sak hektar. Nah, separuhan ngoten mawon. Berarti setengah hektaran. Terus sing sak B niki sing seprapat kan setengah niku seprapatan loro to. Nah, seprapat niki didol nangge D. Sing seprapat didol nangge ngene anu C mangi. Sing seprapat didol nang C, sing seprapat didol nangge D. Nah, tapi wis anu nek ngedol gentenan ora sekaligus. Yang berarti tanah ini malih statusnya padha karo dibagi papat. Dibagi papat, A memiliki 2, C dan D memiliki 1. Lah fasuf'atu finis fil awal li syarik al-qadim. Bagi syarik qadim yaitu A. Karena yang menjual B. Aku mempunyai hak veto syirkah sufu'ah pada tanah yang 1/4 tadi. Keseluruhan miliknya. Haknya itu maksudnya haknya si A. Kadang si A ini memaafkan, yaitu mentoleransi kepada C untuk membeli dari B tadi. Saya paham. Ketika mentoleransi hak suf'ah kepada D, ini milik siapa? Nah, niki. Wal asoh anawi in afa anis fil awal syarokau al mustaril awal finis bisani. Menurut kol asoh, ketika A di sini memaafkan, berarti untuk memaafkan kepada C untuk memiliki, maka C ini ikut musyarakah dengan A di dalam suf'ah yang kedua, yaitu yang suf'ah kepada D. Yang sudah tentu cara prosentasenya gini ku B 2/3, A 2/3, C 1/3. Paham betul? Nah. Finis bisani. Wa ila lamun ora afa. Nah, berarti A tadi itu tidak mentoleransi kepada C. Nah ini fala yusyarikuhu fihi. C tidak punya hak syirkah terhadap yang kedua. Berarti kepada D. Kenapa kau tidak punya hak? Karena haknya si C itu gak memiliki. Gak duwe barang di kono. Berarti gak punya hak suf'ah. Karena bisa dikatakan pemilikannya C itu batal. Itu menurut asoh. Tapi jane lagi pikir ya ora mesti batal, ngono lho. Paham iki. Wal wajusani yusyariku fi mutlaqon. Menurut wajah yang kedua, sekalipun dimakfu atau tidak dimakfu, ini C ini punya hak sama aku, punya hak secara mutlak. Gak dimakfu sudah jelas karena memang memiliki syirkah 1/4. Gitu. Umpama dimakfu tetap punya. Kenapa? Pernah memiliki. Seakan-akan ketika suf'ah ini si B, si A tersebut membeli punyaannya si A, punyaannya si C, tapi si C ini sebenarnya sebelum dibeli kan sudah ikut musyarakah. Karena penjualan kepada si D, ini B ini, C ini sudah
punya hak untuk syirkah, maka punya syirkah secara mutlak. Syirkah maksudnya syirkah ini punya bersekutu di dalam akad sub'ah. Oh, sub'ah, hak sub'ah. Saya paham. Jadi kenapa kok di sini Wajasani mengatakan tetap syirkah mutlakon? Masalahnya li'anau malikun khalata bai'ihi. Ketika si B tadi menjual kepada si D, kepada si D, si C ini memiliki hak syuf'ah. Karena sik durung disyuf'ah karo A. Ngoten. Niki wajah yang kedua. Wasalisu. Wae. La yusyarikuhu fihi mutlaqan. Baik si A itu mentoleransi atau tidak mentoleransi, tetap tidak memiliki hak. Aku tidak ikut syirkah di dalam syuf'ah. Alasannya apa? Li'anna milkahu lil ba' muzalzalun bitaslitil akhari. Karena pemilikannya pembeli yang pertama yaitu si C ini masih gonjang-ganjing, sebab dikuasai oleh orang lain. Ini dikuasai oleh masih di tangan A. Di pemilikannya ini gak kekal, aku gak kuat. Sebab pemilikannya ini masih mungkin bisa diambil oleh orang lain, mungkin diambil oleh si A, mungkin tidak, karena tidak bisa memiliki, kurung resmi menjadi pemilik. Walaupun resmi dari pemilik asli nih nek ketoke, tapi karena muzalzal bisa dibatalkan, maka bisa dikatakan resmi. Wa dhahirun mimma dzukir anna kullan minal afi wal akhdi ba'dal bai'i asani. Lah, sudah jelas kasus seperti ini, baik memaafkan atau tidak memaafkan. Arti memaafkan berarti membiarkan, wal akhdi atau ini terjadi setelahnya penjualan yang kedua. Kalau terjadi sebelum penjualan, sekali apa-apa ya. Penjualan yang kedua. Jadi mentoleransi, membiarkan atau mengambil syuf'ah, ini sudah terjadi penjualan B terhadap D. Saya paham? Ini kayak ngesah pikiran. Wa yuqadhu minhu annahu in afa qablahu sabatat al-musyarakah qat'an. Karenanya apabila memaafkannya itu sebelum menjual yang kedua, berarti oleh si B belum dijual kepada D, masih menjual kepada C saja, B sudah, A sudah mentoleransi. Ora apa-apa bolo dhewe lek awakmu sing gopek. Nah, berarti resmi. Jadi sebelum dijual sudah memaafkan. Nah, berarti ketika dijual kan sudah resmi ini bisa memaafkan kok ya. Resmi milik. Karena resmi milik, ya sahabat al-syikaku qat'an. Au akhadha qablahu. Sebelum si B ini menjual kepada D, si C ini sudah dibatalkan oleh A. Intafat qat'an. Sudah enggak bisa, sudah dibatalkan. Sebelum dijual sudah enggak punya milik. Berarti sama sekali tidak
sama sekali tidak bisa akad suf'ah. Sebab apa? Ketika dijual oleh si B terhadap si D, C ini sudah nggak memiliki apa-apa, gitu loh. Saya paham. Yes. Iki gawe ngesah utang wonten mawon. Nah, karena apa kok gawe ngesah utang? Ini fikih kita nggak bisa meraktekkan. Kecuali dimasukkan dalam undang-undang pertanahan. Dalam hal ini nggak ada dalam undang-undang pertanahan. Dalam undang pertanahan untuk memaksakan ini nggak boleh. Nah, tapi diperbolehkan khusus ketika dijual kepada orang asing. Di Indonesia ini modelnya gitu. Jikalau dijual kepada orang asing punya hak untuk dipaksa suruh mengembalikan atau ditukar, dijoli duitnya. Karena memang orang asing tidak boleh memiliki, tak boleh memiliki tanah di Indonesia. Betul. Wal asahu utawi kaul asah iku annahu temen sune kelakuan iku lau afalamun ngapura sapa tak lamun ngapura sapa si syarikotin dasik sikaini ing ngalap bagian luru sakata mata gugur apa hakku hati syarikotin wayu baru lan den peksa sapa al akharu baina akhdil jami'in dalam antaraning ngalap sekabehane wa tarkihi lan tinggal sekabehane walai salan ora ana iku lau tetep kedue akhir apa aliti sarum ringkes ala hisati ngatasi bagiane akhir ketika niki anu niki liru wal asana lau akhodas sapa lau afala ngapura sapa akhatu safi aini ojo safi kon ora sisen safi aini salah sijine wong loro kang punya hak suf'ah salah sijine wong loro kang punya hak suf'ah sakata maka gugur apa haddu hakuhu haki ahad karenanya wajib baru lan den peksa sapa lakharu wong kang weneh baina akhdil jami' ing dalem antarane ngalap sekabehane mabek wa tarkilan tinggal akhdi walai salan ora ana iku lan tetep kedua akhir apa liti sorong ringkes ala kisati ngatasi bagiane akhir kalau tadi menurut pendapat gimana A ketika membiarkan kepada C dari awal ini kan hak suf'ah menjadi milik dua orang. Jadi hak suf'ah kepada D ini menjadi miliknya A dan miliknya C dengan prosentase 2/1. 2/3. Kalau ternyata salah satu dari dua orang ini berarti A dan C niku mengampuni terhadap D. Katakan si A mengampuni, maka bagi B kalau akan suf'ah C akan suf'ah terhadap D harus 100% seperempat tadi. Walaupun dia cuma bagian haknya hanya sepertiga, tidak boleh mengambil sepertiga doang bagiannya saja.
Yang berarti dia mendapatkan 2/3 dari 1/4. Tak boleh semacam itu. Lek gak mampu, gak kelar, duitnya ora nutut, ya biarkan keseluruhan. Nah, kalau dibiarkan keseluruhan berarti ya tanah 1 hektar dimiliki 3 orang, A, C, dan D. Perincian A oleh separuh hektar, C seperempat, D seperempat. Sakit paham? Yes. Nah, niki angel. Gak kena di terano dadel mboten. Ya kena tapi sampean angel lek paham. Dadi kula protoli titik-titik niku ben paham. Alasannya apa kok tidak boleh meringkas sebagai miliknya saja? Yang kalau berarti umpama ringkas tapi gak oleh. Kalau yang mentoleransi itu si C, berarti A juga tidak boleh sub A hanya 2/3. Ya kalau sub A harus 100% total. Alasannya apa? Li Allah yutaba'adho, supaya ora den bagi-bagi apa asufqatu akad alal mustari ngatasi mustari. Nah, agar supaya akadnya itu tidak dibagi 2. Mengakati 1 kok sufahnya 2 separuh ini gak iso. Nah, gak oleh. Jadi karena tab'idus sufqah, mensebagiankan barang siji malah dijurjur niku gak oleh. Wong ngakate siji ya harus lek mlebune siji pulange ya siji. Kan tadi memilikinya 1. Makanya tidak boleh nanti ketika akan diambil kembalikan hanya sebagian saja. Ini berarti kita mensebagiankan, menjus-juskan satu akad. Tapi wasani utai kang kaping pindho iku lau tetep kedua akhir ali kisor. Utai ngringkes ala kisor ing ngatasi bagiane akhir. Lek fakot hali belakani iktisar. Boleh mengambil haknya sendiri saja. Hakku iki tok. Lha iku dikon pisan. Cek ora dibagi-bagi lah. Apa aku ora melok duwe hak. Saya cuma ini ya saya ambilkan ini saja. Berarti haknya si A 2/3 dari 1/4 besar. Nah, 1/3, 2/3 kecil. Haknya si C 1/3 dari 1/4 besar. Wasalisu yaskudu apa hakul isnaini. Yaskudu apa hakul isnaini hake wong loro. Ketika salah satu memaafkan, maka kedua-duanya sudah tidak punya hak. Seperti halnya kisas. Kisas itu ketika yang punya hak orang 2. Katakan yang punya hak ngisas itu anaknya. Bapaknya dikek, anak loro niki punya hak untuk mengisas. Ternyata yang satu buka KI wadi memaafkan. Ini tidak boleh dilaksanakan kisas karena kisas gak boleh diseparuhkan. Malah dipateni setengah mati. Gak bisa. Berarti ketika salah satu sudah memaafkan, maka harus keseluruhan dibebaskan. Tinggal harus pakai diat atau tidak. Cara Imam Syafi'i pakai diat.
selama tidak digugurkan. Alasannya membunuh yang tidak sengaja saja itu ada diatnya, apalagi dengan yang sengaja. Gini kula dawuh Allah, wa man qatala mu'minan khata'an wa takhriru raqabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun ila ahliha. Kalau yang tidak sengaja saja ini ada diat, berarti yang sengaja lebih oleh diat. Tapi lah cara Abu Hanifah, kalau memaafkan tidak bisa dapat diat, kecuali kalau memaafkan dengan diat. Kalau cuma memaafkan saja itu tidak bisa otomatis dapat diat, karena membunuh dengan sengaja itu tidak ada diatnya, kecuali kok gaijolan. Kenapa kok gak boleh diatnya? Sebab sudah punya dosa yang lebih besar, giniku jahanam. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Lah, kalau dikiaskan tidak boleh dikiaskan, karena masalah had itu gak bisa dikiaskan. Sebab had itu unsur ta'ab budi. Niki cara Hanafi. Niku nek dikembangaken malih, salat yang ditinggalkan dengan sengaja, niku cara Hanafi gak oleh qadha. Muhammad bin Hanbal gak oleh qadha. Lho kenapa? Karena cukup dosa yang besar. Dan tidak ada hadis yang melegalkan qadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Hadis maksudnya hadis secara eksplisit, hadis yang mentransfer dengan jauh langsung. Tapi cara Imam Syafi'i, sholat yang disengaja ditinggalkan wajib qadha. Kenapa? Karena sholat yang ditinggalkan tidak sengaja saja wajib qadha, dengan jaminan hadis man nama an sholatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur ketinggalan sholat atau lupa ninggalkan sholat, sholatlah ketika dia bangun atau ingat. Semakalah Rasulullah aqimi sholata li dzikri. Nah, tapi ingat itu kan sholat nama au nasiyah, berarti ma'dzur. Wajar kalau ma'dzur itu diperintah dilegalkan atau mendapat remisi untuk qadha, itu masih ditoleransi. Kenapa? Memang nggak sengaja. Orang yang tidak sengaja itu nggak patut untuk didosakan. Karena dawuh Allah la junaha alaikum bima akhtatum walakin mata amatat qulubukum, dengan dawuh maneh faman itu ghairu faqin wala atin fala isma alaih. Nah, dikiasno bagaimana lek cara Abu Hanifah gak boleh khat kiasno. Qadha iki salat iki iku ta'abudi, hukuman iku ta'abudi, gak boleh kau kiaskan. Berarti yang dikodok niku sing salat nama au nasiyah, saya sengaja gak oleh. Karena sudah dicukupkan siksaan yang sangat pedih ini ku jahanam. Mantaraka salat kufur, mantaraka salat jahron fakut kafarok, mantaraka salat amdan fakut kafarok jahron. Sepintas dalam siji amaliyahnya lebih ringan melak Hanafi, tapi secara substansial lebih ringan Syafi'i. Kenapa? Ibadah itu aslinya haram. Ibadah itu tidak boleh kecuali dilegalkan, kecuali diperintahkan. Nah, di dalam hal ini gak ada yang merintahkan, sedangkan dikiaskan itu masih
ihtimal mungkin boleh, mungkin tidak. Maka dimenangkan yang tidak boleh. Karena al-aslu al-hurmah. Asal ibadah niku haram. Lalu iki lek cara kayak pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, kenapa? Karena qada itu dispensasi. Wong gak iso teko dalam waktunya, terus masih dipersilakan bahkan selain waktunya, ini dispensasi. Dispensasi itu hanya patut diberikan kepada orang yang udzur, berarti tidur atau lupa. Orang sengaja tidak berhak untuk mendapatkan dispensasi. Tapi secara Syafi'i tidak gitu. Qada itu merupakan beban, kewajiban. Ketika tidak sengaja saja masih dikasih beban, tertidur saja dikasih beban, yang sengaja lebih patut untuk dikasih beban. Dari kedua ini, sebelum kita milih dengan kehendak kita, dengan dalil kita, perlu kita kembalikan esensial dari pendapat Syafi'i dan Hanafi. Yaitu masalah qada itu rukhsah, kemurahan, apa kewajiban. Rasakan. Kira-kira wong sing ninggalno salat niku dikongkon ngondok niku males apa ora kira-kira? Seneng apa abot? Kalau abot itu berarti macamnya bener Imam Syafi'i yang sehingga kongkon kodok. Nah, kalau orang yang mahabbah kepada Allah, seneng nang Gusti Allah, bahwa asalnya nggak teko terus masih diberi dispensasi pada hal yang lain, ini merupakan kemurahan. 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 Karena kamu sengaja gak patut untuk dimurahkan. Dongso ae wis ngoten. Berarti niki rasakan. Kira-kira panjenengan rasakan bahwa sholat itu dispensasi, kesenangan kita boleh sowan, opo beban kita untuk sowan. Tanyakan hatimu. Kalau kita hatinya sholat itu masih kewajiban, perasaannya beban, berarti kongkon kodok. Bagi orang yang merasakan bahwa sholat itu bukan beban, kesenangan, hiburan. Mulai sampaikan di Nabi dawuh, hubbiba ilayya salah satu minat dunia, di antaranya adalah qurratu aini fis sholat. Nah, wis niki carane ngaji fikih ngoten niku. Nah, kalau kita tahu peleknya, ini nanti akan apa tuh namanya, pengembangannya gampang. Nah, dan masalah ini tinggal ngembangno semuanya, dan sehingga ketika kita gak menemukan ibarat pun, ketika bisa idrak semacam itu, panjenengan bisa jawab. Dan kalau bisa jawab berarti mendapatkan gelar faqih. Sebab faqih itu orang yang mengetahui jawaban satu masalah bisa mengembangkan berbagai macam jawaban. Itu faqih. Nah kalau muratinya saja belum bisa, itu durung faqih. Awamun mahdun. Jangankan mengembangkan murati angel mengembangkan. Kan ngoten. Weh, sik ana kol robek. Wa robek layas kutu hak wahidin min huma.
Warabi utawi kol kang nomor 4 iku layas kutu. Ora gugur apa hak wakidin haki wong siji min huma sanging isnain dosafi ain takriban karena menangaken disebut ketika wanita malah pena satu sudah memaafkan ini tetap karena masih ada yang bisa tidak memaafkan, maka pemaafan yang pertama itu masih belum bisa, yang sehingga kedua-duanya masih punya subut. Baru kalau sudah membatalkan kedua-duanya hilang semua. Kenapa? Karena ini ada dua pandangan, satu dari sisi yang satu belum cul, ini berarti masih subut. Yang satu sudah cul berarti tidak subut. Ketika ada janibul muktadi dan manek, yang dimenangkan muktadi, yang menuntut. Makanya dia menangkan janibul subut. Kenapa? Karena taghliban lisubut al-muktadi lisyufah. Ini bila kita idza istama'a al-muktadi wal manek gulibal muktadi, sing dimenangno sing tuntut. Boleh dikembangkan kaya wong wedok dalam waktu sholat itu wajib menutupi sebagian wajah dalam rangka untuk menyempurnakan tutupnya kepala. Karena gak mungkin nutupi kepala kecuali harus melebar sampai pada batas wajah. Tapi ketika ikhram dia tidak boleh menutupi wajah. Mana yang dimenangkan? Antara tuntutan untuk menutup karena sholat, karena menyempurnakan kepala, atau larangan untuk menutup sebagian wajah karena dalam keadaan ikhram. Ini yang dimenangkan muktadi, maka silakan menutup sebagian dalam rangka untuk menyempurnakan tutup keseluruhan. Jadi dan demikian pula ketika ada orang mati, banyak campur antaranya mayat muslim dan non muslim. Dari sisi orang Islam menuntut untuk disolati, dari sisi orang kafir tidak boleh disolati. Sementara kita tidak bisa membedakan mana yang muslim, mana yang kafir, karena wajahnya dan seterusnya sudah hancur. Kita tanya, dia sudah tidak jawab. Ini bagaimana? Silakan disolati dengan cara keseluruhan, dengan diniatin karena musliman. Berarti memenangkan tadi, yaitu menyolati saja. Walaupun toh nanti dari sisi kafirnya tidak boleh disolati, karena ada dawuh la tusalli ala hadin min kumata abadah wala takumalah qabri. Pun niku kembangaken. Wal asahu